Nama pelatih kepala timnas Indonesia sudah diumumkan. Seberapa cocok sosok ini dalam mengarahkan potensi terbaik timnas dalam berbagai turnamen internasional? Benarkah Indonesia menjadi realistis bermimpi masuk dalam Piala Dunia 2030? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami pengamat dan juga analis sepak bola Binder Singh. Selamat malam, Bung Binder, apa kabar? Baik, Mas Bram. Oke, jadi kalau kita melihat track record-nya, seberapa kemudian ini cocok dengan kriteria timnas kita hari ini dan seberapa realistis mimpi Piala Dunia 2030, Bung? Kalau dari track record seorang pelatih, kita sebetulnya tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan Mhm. bahwa pelatih itu akan sukses atau tidak ya. Karena contoh John Hedman ini kan sukses di Kanada ya dengan timnas putranya, kemudian juga timnas putri dan sebelumnya di Selandia Baru dengan timnas putri. Hmm. Kalau itu kan kawasan yang berbeda ya. Sekarang kan dia masuk ke zona Asia dan Indonesia termasuk salah satu wakil dari zona ASEAN juga. Hmm. Jadi tentu lingkungan yang beda ini tidak akan membuat dia sebegitu cepat beradaptasi gitu. Hmm. Beda halnya jika dia pindah ke CONCACAF, ke negara lain gitu. Tapi ini kan dari CONCACAF dia pindah langsung ke wilayah Asia. Jadi ini hanya soal waktu saja seberapa cepat dia akan bisa beradaptasi. Tapi mungkin dengan segala bentuk kondisi yang nanti akan dia hadapi, ya dia perlu belajar dengan cepat. Mhm. Karena seperti yang tadi di preskon dia katakan, kan sekarang tahap awalnya kan dia ingin mendengar kan, dan juga ingin memahami, baru kemudian action. Mhm. Jadi itu dulu yang akan dia lakukan. Jadi kalau kita berharap bahwa mungkin dalam 3-4 bulan dia bisa menyulap timnas menjadi tim yang kuat, ya itu nanti kita perlu melihat bagaimana caranya dia bisa membentuk permainan dari timnas. Oke, nah kalau melihat dari jangka waktu kita ada AFF di 2026, seberapa jarak pendek ini juga menjadi waktu untuk Hetman atau kita ya hanya menunggu saja, Bung? Atau kita bisa memprediksi kapan ia bisa siap dengan bacaan tadi? Kalau 6 bulan ini menurut saya waktu yang sangat singkat. Oke. Tapi waktu yang singkat ini bisa dia manfaatkan dengan beberapa laga uji coba, kan mau ada FIFA Match Series dulu Iya. kan Mhm. di bulan Maret. Nah, jadi nanti dari sana baru kita bisa mendapatkan sedikit gambaran ya, bukan kepastian. Mhm. Sedikit gambaran kira-kira pelatih ini mau timnas kita mainnya seperti apa. Karena kan belum tentu konsep yang dia pakai di Kanada itu akan dia pakai juga di sini kan. Kan Mhm. materi pemainnya kan berbeda jauh nih. Mhm. Nah, jadi kita perlu melihat dulu beberapa pertandingan dari timnas yang ditangani oleh John Herdman. Kalau memang targetnya untuk membawa timnas juara Piala AFF, ya saya pikir itu gak salah juga dari PSSI. Karena yang namanya pelatih harus diberikan target kan. Iya. Apalagi Indonesia kan, kalau kita meneliti materi pemain kita kan, kita punya materi pemain yang bagus sebetulnya dan sudah berpengalaman. Mhm. Tapi bermain di turnamen itu kan berbeda, tidak seperti bermain di babak kualifikasi Piala Dunia. Mhm. Walaupun turnamennya Piala AFF. Iya. Nah, jadi saya pikir kita perlu melihat dulu beberapa pertandingan timnas bersama John Herdman dan dia pilih pemain siapa saja, Hmm. terus formasi yang dia pakai apa, mungkin tidak sama dengan yang dia pakai di Kanada, Mhm. cara bermain timnas seperti apa, kemudian dia mau main transisi atau tidak, dia mau main attacking atau dia mau main defending atau dia mau main defend and counter. Hmm. Nah, itu nanti baru kita bisa mendapatkan gambaran, Mas. Oke, tapi apakah kemudian pola yang ia pakai selama ini itu belum bisa kita baca begitu kira-kira dia akan menggunakan seperti apa di Indonesia? Karena kalau kita berkaca pada laga kualifikasi kemarin, Kluivert juga menggunakan taktik yang ya kalau kita sebagai orang awam menyebutnya coba-coba begitu dibandingkan Sintayong begitu, Bung. Ya, saya pikir John Herdman juga akan coba-coba untuk di awal, Mas. Oke. Karena kan memang ada laga uji coba. Ini bagus juga untuk dia. Jadi saya pikir kita sebagai supporter juga jangan langsung menghakimi dia ketika Oke. jika mungkin di uji coba nanti timnas kita kalah atau mainnya masih berantakan. Kita Hmm. harus memahami bahwa ini adalah masa awal adaptasi dari John Herdman yang Hmm. kalau feeling saya dia membutuhkan minimal 1 tahun untuk adaptasi. Oke. Karena timnas kan tidak bermain setiap pekan. Hmm. Nah, jadi awal ini kita harus memberikan dia waktu, kita harus memberikan dia support, biar dia bisa beradaptasi dengan baik dan cepat. Tapi kalau kita melihat track record dia di Kanada yang dia beradaptasi dengan cepat dengan timnas putra, itu karena sebelumnya dia sudah menangani timnas putri. Hmm. Nah, jadi dia sudah berada di sana gitu. Kan tetap dia akan memantau timnas putranya walaupun dia tidak melatih. Hmm. Nah, ini kan beda, Mas. Sekarang dia masuk ke Indonesia tanpa
punya pengalaman dalam bentuk apapun di negara Asia, bahkan di ASEAN ini. Oke. Dan Jadi ASEAN ini kan kalau kita lihat Thailand, Vietnam, ini dua negara ini kan sebetulnya kan kalau kita melihat dari perkembangan mereka di ASEAN, kan cukup baik mereka di ASEAN walaupun mereka tidak bermain di babak kualifikasi Piala Dunia seperti Indonesia. oke. Tapi kan kalau kita bicara soal AFF, kan Thailand dan Vietnam lebih unggul daripada Indonesia. Mhm. Oke, jadi artinya kita juga tidak bisa seoptimis ketika dia di Kanada begitu ya, Bung ya? Kalau menurut saya kita optimis harus, Mhm. tapi kita juga jangan sampai memakai patokan dia sukses di Kanada sebagai patokan bahwa dia pasti sukses di Indonesia. Oke. Nah, nanti yang dikhawatirkan supporter kita punya ekspektasi yang sangat tinggi, kemudian nanti tiba-tiba permainannya tidak sesuai harapan mereka, nanti dibully, di teror ini pelatih di sosmed. Apalagi dia baru sekarang kan punya akun sosmed tuh. Ah, iya, iya. Nah iya, jadi kita juga jangan langsung memberikan apa ya, artinya kita juga jangan langsung ngomong yang manis-manis saja, kita lebih baik rasakan yang pahit dulu. Mhm. Tapi kemudian kita rasakan yang manis. Jadi kita boleh optimis, tapi kita juga jangan terlalu high ekspektasi. Oke, baik. Karena ini udah tempat yang baru bagi dia. Mhm. Tapi tentu kita harus support dia. Oke, baik. Karena ini pelatih yang sudah punya pengalaman membawa sebuah timnas ke Piala Dunia, Mhm. seperti sebelumnya Shin Tae-yong membawa Korea Selatan ke Piala Dunia. Oke, Nah baik. itu. Oke, tentu Ya, support akan kita berikan, ekspektasi tentu ya yes. tidak kita set terlalu Harus tinggi dijaga. atau kita Ya, harus pinggirkan sejenak, dijaga. tapi saya ingin analisa Anda. Bagaimana kemudian filosofi bermain dari seorang Hartman ini bisa cocok tidak dengan kultur timnas kita begitu, Bung? Kalau menurut saya jujur cocok. Mhm. Apa poin apa yang Ini menurut Anda jujur. bisa klik begitu? Ya. Oke, karena sebetulnya para pemain kita punya kecepatan, Mhm. apalagi yang main di sayap. Dan ketika dia melatih Kanada putra dan putri ya, saya tidak melihat yang waktu dia melatih Selandia Baru Ya, putri. oke. Tapi putra dan putri Kanada itu mainnya sama, tempo tinggi, Mhm. pertukaran passing cepat, menyerang dari sayap. Oke. Nah, kita juga kan punya kekuatan di sayap, Mas. Mhm. Nah, jadi seharusnya konsep itu cocok untuk Indonesia, tapi apakah akan cepat bisa disesuaikan dengan materi pemain yang kita punya? Itu, Mhm. Mas. Tadi kan Mas Pram berbicara soal Kluivert. Mhm. Nah, Kluivert itu sayangnya coba-coba di pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Iya, betul. Memang ada di 2 uji coba, Mhm. tapi kan dia tidak mendapatkan waktu banyak. Namun, dia pada saat masuk ke round 4 itu sebetulnya dari susunan pemainnya saja kan sudah meragukan kita semua dari Betul. awal tuh, Mhm. waktu lawan Arab Saudi. Nah, kalau ini pelatih yang lebih tegas ya, kalau menurut saya dia tegasnya ini sama seperti Shin Tae-yong gitu, tegas, Oke. keras, walaupun kalau kita melihat dari wajahnya, ya dia wajah yang low profile dan Mhm. mungkin soft, tapi kalau dari lapangan udah beda ini orang. Oke, baik, baik. Itu ada Ya, catatannya begitu ya, kita bisa menilai seperti itu. ya betul. Bung, saya ingin dalami, kalau Yes. Anda mengatakan memang Indonesia memiliki passing cepat, tapi saya ingin lihat dari komposisi pemainnya dulu, apakah kemudian ini cocok dengan yang campuran, artinya memang dengan tim dari Liga 1 aja, atau kemudian memang kita harus mengandalkan para diaspora begitu, Bung, untuk kemudian bisa mengikuti tempo itu? Oke, jujur tetap kita harus mengandalkan para pemain diaspora. Oke. Tetap harus. Karena itu juga yang menjadi salah satu faktor timnas kita sebelumnya bisa sampai lolos ke round 4, Mas. Mhm. Walaupun memang faktor Sintayong juga sangat besar. Tapi kan dengan adanya para pemain keturunan itu kelihatan jauh lebih baik kan permainan Mhm. timnas kita kan. Nah, artinya pada saat kita punya banyak pemain keturunan kita yang bermain abroad, nah kita perlu pelatih yang pintar menyatukan mereka. Sebelumnya kan kita punya Shin Tae-yong yang pintar, Mhm. tapi sayangnya dia kan tidak selesai. Dia tidak selesai dengan membawa timnas tuh sampai selesai di kualifikasi Piala Dunia, diganti oleh Patrick Kluivert kan. Nah, yang Mhm. saya harapkan pelatih ini dikasih waktu untuk memulai pekerjaan dia sampai sesuai dengan durasi kontrak PSSI ini. Kan 2 tahun ini kan awal, sebetulnya ada opsi perpanjangan 2 tahun lagi kan. Mhm. Nah, jadi saya harapkan juga jangan sampai 2 tahun ini ketika kita melihat ada progres, tapi mungkin nggak menjadi juara dari Piala AFF dan Mhm. mungkin nggak menjadi juara di event lain, kemudian kita menghakimi pelatih yang gagal. Mhm. Kan nggak, belum tentu juga itu bisa dijadikan patokan, karena Shin Tae-yong juga kan kita lihat dia membutuhkan waktu yang cukup lama juga kan, hampir 3 tahun untuk Iya. membentuk tim yang kuat. Mhm. Ya kan, walaupun Shin Tae-yong juga
tidak bisa memenangkan trofi, tapi prestasinya juga kan luar biasa. Iya, iya. Oke, oke. Membawa U23 lolos sampai ke semifinal, hampir lolos ke Olimpiade, timnas senior 2 kali lolos Piala Asia, Baik, sekali lolos di fase grup. Jadi kita harus tunggu ini pelatih seperti apa. Kita harus sabar karena ini prosesnya akan panjang ini dia. baik. Bisa 3 tahun ini. Bukan proses ya, progresnya ini kita harus tunggu mungkin sampai 3 tahun. Oke. Kalau proses, kenapa saya katakan seharusnya dia tidak butuh proses? Karena seperti yang dia katakan di preskon, Indonesia sebetulnya sudah siap dengan materi pemain yang sekarang ada. Mhm. Tapi dia kan perlu memulai adaptasi itu. Oke, membangun chemistry itu memang butuh waktu begitu ya? Nah, Hmm. itu masih butuh waktu. Oke, Bung, terakhir kalau begitu. Jadi kalau memang kita jangan terlalu cepat memberikan ekspektasi, jangan pula terlalu cepat menghakimi, artinya 2 tahun kontrak awal ini kita bisa melihat dari mana soal target tercapai atau tidak, keberhasilan atau tidak, di mana kita bisa menaruh harapan tadi, Bung? Oke, supporter kita sekarang mayoritas sudah cerdas, Mas. Mhm. Yang akan mereka lihat adalah bentuk permainan. Oke, Nah, bentuk permainannya itu seperti apa? Terorganisir atau tidak? Terus cara para pemain bekerja sama seperti apa? Cara membangun serangan seperti apa? Kalau sudah terstruktur, terorganisir, ya artinya itu sudah merupakan sebuah bentuk progres bagi John Herdman. oke, baik, baik. Ya kan, karena kita semua juga suka dengan cara ketika timnas kita bermain pada saat dilatih oleh Shin Taeyong. Mhm. Ada build up yang coba dilakukan dari belakang, ada struktur permainan yang terorganisir. Nah, itu yang menurut saya para supporter kita sudah paham. Mhm. Jadi kenapa pada saat itu Kluivert itu mereka akhirnya menginginkan agar dipecat, karena bukan soal gak lolos Piala Dunia, Mas. Tapi soal bentuk permainannya itu yang kacau. Oke, Itu yang membuat supporter kita akhirnya bereaksi secara negatif di iya. sosial media. Mhm. Kalau bentuk permainannya bagus, fight, tapi kalah, nah itu beda. Tapi pada saat bentuk permainannya itu lebih bersifat dalam tanda kutip individual Mhm. dari para pemain, karena mungkin mereka tidak bisa mengikuti taktik atau game plan dari Kluivert, disitulah supporter kita bereaksi. Mhm. Tapi kalau bentuk permainannya ini kelihatan rapi, para pemain mulai bisa membangun serangan dengan baik, ada sistem yang kita bisa melihat para pemain bisa menyatu secara chemistry, ya saya pikir tentu kita akan happy juga, dan Ya. tentu kita akan lebih optimis bahwa mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan Indonesia bisa berprestasi. Iya, iya. Memang terlalu coba-coba untuk kualifikasi Piala Dunia saat itu ya. Jadi memang cukup Nah memantik itu, reaksi dari netizen. Mhm. dan itu fakta, bukan cuma saya ngomong kan, Iya, iya. semua mengatakannya seperti itu. Oke, baik. Jadi artinya kita masih punya Ya, waktu 6 bulan melihat bagaimana ya. kemudian pelatih baru ini bisa membangun chemistry-nya dengan timnas Ya, tapi Indonesia. sorry, Iya, ya, sorry, satu hal yang bisa saya katakan, ini bukan singkat saja, pelatih Bung. kaleng-kalengan, udah itu aja. Ya, Silakan. ini bukan pelatih kaleng-kalengan, udah itu aja. Oke, baik. Berarti kita Ya, bisa jadi menaruh harapan di situ ya. walaupun sebelumnya dia melatih Kanada, Mhm. negara yang tidak diperhitungkan di dunia sepak bola, tapi bukan berarti dia pelatih yang level rendah atau apalah gitu, enggak, ini pelatih yang bagus. Oke, Cuman kita tunggu, karena banyak pelatih bagus yang sebelumnya masuk Indonesia juga kan nggak berhasil. oke. Baik, baik. Tentu kita Ya, lihat jadi waktu kita yang bisa harapin. menjawab begitu. Ya, Terima kasih atas waktu dan juga oke, insight dari sama-sama Anda. Mas. Bung Binder Singh Oke, telah bergabung sama kami. Selamat malam. thank Sehat you. selalu, Bung. Oke, malam. Ya.